Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Baik ya. Cuacanya agak panas ya. Tapi saya harap kalian belajarnya tetap fokus dan tetap semangat ya. Oke. Sebelum kita belajar, saya mau absen dulu. Oke? Mau absen dulu, oke? Mana pulpen saya? Oke. Andi Herdiansah ada? Hadir, oke. Andi hadir. Clarissa hadir. Dina Ramadhani hadir. Dini Afriani hadir ya. Oke. Fuji Hayati hadir. Lina Herlina hadir. Oke. Fahri Lukmansah hadir. Oke. Milki Supriyatna hadir. Nabil Maulana. Naila Nihayatus Saadah hadir. Oke. Rafli Septiadi hadir. Rasti Susilawati hadir. Oke. Rini Fatimah hadir. Oke. Septia Suci Ramadhani hadir. Siti Nuraini Sahrul hadir. Oke. Hadir semua ya. Alhamdulillah. Oke. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Pimpin oleh KM. Andi pimpin buat berdoa dulu. Duduk siap, berdoa mulai. Oke. Biar membakar jiwa nasionalis ya. Kita nyanyi dulu Indonesia Raya, oke? Teman-teman semuanya boleh berdiri. Dipimpin sama Rini ya. Belum. Oke. Udah siap semuanya? Oke. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, mantap. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke. Jadi pada hari ini Bapak akan menyampaikan
materi tentang VLAN ya. Tentang VLAN. Nah, saya mau tanya dulu sebelum kita belajar atau praktik, saya mau tanya dulu. Ada yang tahu nggak apa sih itu VLAN? Coba satu orang angkat tangan. Siapa yang mau jawab? Oke, Milky ya, menjawab. VLAN adalah metode untuk membagi satu jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis yang terpisah. Oke, betul. Ada lagi yang mau jawab? Nggak ada? Oke. Oke. Betul ya, yang tadi kata Milky, jadi fungsi VLAN dia untuk pembagian lah ya. Untuk mengelompokkan suatu alamat jaringan gitu. Oke. Oke. Sekarang kita ke video dulu ya. Video dulu tentang bagaimana si VLAN bekerja dan apa itu VLAN gitu. Oke. Kalian simak baik-baik videonya, simak. Nanti saya tanya lagi ya. Oke. VLAN stands for Mana suaranya? Tar dulu, suaranya kok nggak ada. Tar ya, suaranya. Oh, ntar dulu. Kayaknya nggak ada ya, nggak muncul ya. Tunggu dulu. Nah, dah. devices Oke, are kalian logically perhatikan ya. connected regardless of their physical location. So even if these devices are scattered in different places, it wouldn't matter because a VLAN can logically group them into separate virtual networks. And the purpose of a VLAN is for improved security, traffic management, and to make a network simpler. So as an example, let's say you have a 3-story office building, and in this building you have computers that belong to certain departments that are mixed in with computers that belong to other departments on the same floor. So the red computers represents the accounting department, the blue computers represent the shipping department, and the green computers represent the support department. Now as you can see, all these computers from these different departments are all connected to a switch. So they are all on one segment on a local area network or LAN. So all the network broadcast traffic are mixed in with other departments. So the departments are all seeing each other's network traffic. Now suppose, as a network administrator, you wanted to separate the network broadcast traffic from these departments from each other, so that the accounting department doesn't see any traffic from support, support doesn't see any traffic from shipping, and so on. Now one way to solve this is to physically move the computers that belong to the same department and put them together, such as putting them on the same floor and deploying extra network hardware and cabling. But that could be a hassle and unnecessary work. But there is an easier way to accomplish this, and that is by creating VLANs. By using VLANs on a VLAN-capable switch, you can logically create several virtual networks to separate network broadcast traffic. So in this case, we're going to create 3 VLANs for the 3 different departments. So we're going to create a VLAN for the accounting department, and then we'll create another VLAN for the support department, and then we'll create one for the shipping department. So now, as the VLANs are implemented, the traffic between the 3 departments are isolated, so they won't see any traffic created from the other departments. They will only see their own network traffic, even though all the computers from the different departments share the same cabling and switch.
So in our example, the VLANs were created on the switch. And this is done by designating specific ports on the switch and assigning those ports to a specific VLAN. So on the switch, we'll create a VLAN for the support department. So we'll plug all the computers that belong to the support department into those ports. Then we'll designate another set of ports on the switch and create another VLAN for the accounting department. And finally, we'll designate another set of ports on the switch for another VLAN for the shipping department. And as you can see, the network traffic is separated between the departments because of the VLANs. So, as stated before, there are several different reasons for creating VLANs, but one of the main reasons is for traffic management. Because as a local area network grows and more network devices are added, the frequency of the broadcasts will also increase, and the network will get heavily congested with data. But by creating VLANs, which divide up the network into smaller broadcast domains, it will help alleviate the broadcast traffic. Oke, sudah. Gimana? Bisa dipahami nggak? Bisa dipahami, bisa? Oke, bagus. Gitu ya, jadi itu tentang VLAN. Oke, sekarang kita lanjut ke PPT-nya. Di sini saya akan menjelaskan tentang VLAN ya. Jadi kalau kalian tadi di video kurang paham, di sini saya bakal jelasin lagi. Gitu, oke? Oke, tayangan video tadi udah, sekarang kita lanjut ke materi PPT. Oke, jadi definisi VLAN dulu nih. Awal, definisi VLAN. VLAN adalah pengelompokan logikal dari user dan sumber daya network yang terhubung ke port-port yang telah ditentukan secara administratif pada sebuah switch. Nah, gini. Jadi di sini ada sebuah switch nih. Kalian di sini bebas mau mengelompokkan yang mana gitu ya. Oke. Misalkan port 2, 3 dan 4 itu digunakan untuk guru. Misalkan. Dan port 5, 6, 7 digunakan untuk siswa. Kayak gitu ya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhannya. Gitu. Oke, paham? Di sini paham ya? Oke, paham. Nah, aktivitas VLAN. Sebuah VLAN diperlakukan seperti subnet atau broadcast domainnya sendiri. Yang berarti frame-frame yang di-broadcast pada sebuah network hanya di-switch atau dialihkan di antara port-port yang dikelompokkan secara logikal di dalam VLAN yang sama. Itu. Jadi cara dia bekerja hampir sama gitu kayak di router, di switch biasa, langsung dia dikirim langsung ke komputer. Tapi setelah di VLAN, jadi harus ke sini dulu. Nah, dari sini nanti dibagikan lagi ke komputernya gitu. IP address-nya disesuaikan gitu dengan yang sudah dibentuk pengelompokannya gitu tadi. Oke. Gimana sampai sini? Bisa dipahami, bisa? Bisa. Oke. Nah, ini VLAN dan non VLAN. Coba yang VLAN mana dan non VLAN mana? Yang VLAN sebelah mana? Non VLAN sebelah mana? Sebelah kiri. Yang non VLAN? Sebelah kanan. Oke. Jadi kalau yang menggunakan VLAN, dia bisa menggunakan satu switch gitu. Misalkan nih gedung yang tadi kayak seperti di video, ada 3 lantai, lantai 1, lantai 2, lantai 3. Kalau dia tidak menggunakan VLAN, berarti switchnya harus ada 3 gitu. Tapi kalau dibuat sebuah VLAN, maka hanya menggunakan satu switch gitu. Oke, itu paham nggak? Ini saya gambarin ya, kayak gini nih. Boleh perhatikan ke sini ya. Misalkan ini yang menggunakan VLAN dulu ya. Yang menggunakan VLAN.
satu gedung 3 lantai. Tuh, 2. Lantai 1, lantai 2, lantai 3. Nah, jadi kalau menggunakan VLAN dari switch langsung ke lantai 1, lantai kedua, lantai ketiga gitu. Ini yang menggunakan VLAN. Oke. Sekarang yang tidak menggunakan VLAN kayak gimana? Berarti harus ada 3 switch. 1, 2, 3. Ini gedung lagi. Lantai 1, lantai 2, lantai 3. Oke, jadi dia ke switch 1, switch 2, switch 3, baru dari switch ke tiap gedung. Gitu. Nah, ini yang tanpa VLAN. Itu. Jadi lebih efisien yang mana? Yang pakai VLAN. Pakai VLAN ya. Oke. Gitu. Sekarang keuntungannya apa sih? Keuntungan menggunakan VLAN. Nah, jadi keuntungan yang pertama yaitu mengontrol terhadap broadcast. Keuntungan yang kedua, VLAN dapat meningkatkan keamanan jaringan. Jadi keamanan jaringannya ditingkatin gitu ya. Jadi lebih bagus lagi. Kemudian meningkatkan fleksibilitas dan skalabilitas. Itu keuntungan dari VLAN. Oke. Sekarang keanggotaan VLAN. VLAN biasanya dibuat oleh seorang administrator. Kalian anggap kalian sebagai administratornya gitu ya. Terus VLAN statis. VLAN yang ditugaskan oleh administrator secara manual ke port dari switch ke setiap VLAN. Nah, jadi kalau yang kalian atur ini ya, tuh. Ditugaskan oleh administrator secara manual ke port dari switch ke setiap VLAN. Nah, ini namanya VLAN statis. Jadi kalian nanti konfigurasinya manual gitu. Ini nanti buat VLAN berapa, ini nanti buat VLAN berapa gitu. Misalkan port 1 2 untuk VLAN 1, port 3 4 untuk VLAN 2. Nah, itu namanya VLAN statis gitu. Sekarang yang dinamis, menentukan VLAN dari sebuah titik atau node secara otomatis menggunakan software manajemen yang intelijen. VLAN Management Policy Server berdasarkan alamat-alamat hardware, protokol-protokol, atau bahkan aplikasi-aplikasi. Nah, jadi kalau yang VLAN dinamis ini dia memerlukan aplikasi lagi gitu. Ya, buat membantu membuat VLAN gitu. Misalkan aplikasi ketiga gitu ya. Selain dari Winbox gitu. Oke? Bisa dipahami bisa? Bisa. Oke. Identifikasi VLAN. Akses link. Jenis link ini hanya bagian dari satu VLAN dan disebut VLAN natif atau VLAN asli dari port. Kemudian terang link. Terang-terang dapat membawa banyak VLAN dan pada awalnya mendapatkan namanya dari terang sistem telepon yang membawa banyak percakapan telepon. Tuh. Oke. Biar gak ngantuk dan biar belajarnya fokus, oke, kan cuaca lumayan agak panas ya, oke, biar tetap semangat belajarnya, jadi kita ice breaking dulu, oke, ice breaking dulu, oke, teman-teman semuanya boleh berdiri, nanti teman-teman ikutin aja yang dari video, oke, oke. Ayo, ikutin. Ayo semuanya ikutin. Ya, semuanya ayo, semuanya ikutin. Tarik, tarik, tarik. Tarik, ayo tarik. Tarik. Ayo, ikutin. Ayo ikutin, semuanya ikutin. Putar.
Putar. Nah, ayo. Putar. Nah, sekarang genggam, genggam. Tunjuk, sekarang tunjuk. Ayo. Excellent. Ayo ikutin, ayo. Oke. Dadah. Oke. Gimana? Gimana, udah semangat? Ada yang masih ngantuk? Ada yang masih ngantuk nggak? Nggak ada, oke. Kalau ada yang masih ngantuk, kita speaking lagi. Sekali lagi. Nggak ada yang ngantuk? Oke. Sekarang kita lanjut ya. Kita langsung mulai ke praktek. Oke, langsung ke praktek ya. Oke, sebelum praktek, saya ingin menjelaskan dulu tujuan pembelajaran tentang VLAN ini. Jadi tujuan belajar VLAN itu, kalian mampu memasang perangkat jaringan ke dalam sistem jaringan. Oke. Kemudian mampu mengganti perangkat jaringan sesuai dengan kebutuhannya. Gitu. Jadi nanti kalian harus bisa, oke. Kemudian kalian juga nanti harus mampu menjelaskan tentang konsep VLAN. Jadi nanti VLAN itu apa sih? Jadi kalian bisa menjelaskan gitu. Oke. Kemudian tujuan pembelajaran yang keempat, kalian mampu mengkonfigurasi dan menguji VLAN. Itu yang utamanya. Jadi kalian bisa mengkonfigurasi sendiri dan bisa menguji VLAN-nya sendiri gitu. Itu tujuan dari pembelajaran tentang VLAN ini ya. Oke, semuanya buka Winbox-nya. Buka Winbox-nya ya. Winbox-nya dibuka. Sudah? Oke, sudah. Nah, sekarang kalian praktik VLAN mulai dari konfigurasi dasar dulu. Oke, mulai dari konfigurasi dasar. Oke, sudah ya? Sudah. Ini kabelnya belum nyambung ke komputer. Oh iya, reset dulu. Sebelum mulai praktik, biasakan untuk di reset terlebih dahulu ya routernya, oke? Reset dulu. Oke, ini reset. Ini reset. Ini reset ya, jangan lupa ya. Reset dulu. Reset dulu. Nah, ini kedua, ini ke satu. Oke, ini udah masuk, udah. Ini udah di reset belum? Udah, Pak. Udah? Oke. Ini udah di reset belum? Udah, itu passwordnya hapus. Passwordnya hapus. Nah. Udah bisa masuk? Ini udah bisa masuk? Udah di reset udah? Udah, sip.
Saya cabut dulu. Nah, bisa ya. Oke, ya sambungin lagi gitu ya. Ini udah bisa. Itunya cabut dulu yang ISP-nya. ISP-nya cabut dulu. Nah, sok baru press lagi. Tunggu ya, kita biar bareng-bareng ngerjainnya. Oke, kalau yang sudah masuk ke Winbox, pertama lakukan konfigurasi dasar, tambahkan DHCP client. Nah, tambahkan terlebih dahulu DHCP client. Bisa? Udah bisa? Udah bisa? Oh, kabel internetnya, ISP-nya. Ini udah bound ya, udah bound. Nah, nanti kalau yang sudah terhubung dengan internet, dia statusnya bound. Oke? Berarti itu sudah terhubung. Nah. Ini udah bound? Udah, oke. Ini udah bound ya, ini udah bound? Tersatu. Oke, interface-nya dipilih header 1. Oke, bukan header 2, bukan header 3, bukan header 4. Jadi header 1. Oke, udah semua udah? Udah. Andi udah belum? Udah. Oke, kita lanjut. Oke, kemudian kita tambahkan firewall. Di menu IP sebelah kiri IP, kemudian NAT, pilih NAT. Kemudian general chain-nya SRC NAT. Kemudian out interface-nya header 1. Karena ISP-nya ada di header 1. Oke. Kemudian setelah itu ke menu action. Actionnya pilih masquerade. Ya, masquerade. Udah? Semua udah? Oke. Nah, sekarang membuat VLAN-nya. Nah, yo buat VLAN-nya. Di mana yo? Tahu nggak? Nah, betul. Jadi di menu interface. Itu menu interface di kiri. Oh, ya itu. Ini udah? Udah. Oke. Udah belum? Itu, VLAN udah? Oh iya. Oke. Ayo. Kalian kasih nama siswa. Kasih nama siswa. Kemudian VLAN ID-nya 20. VLAN ID-nya 20. VLAN ID-nya 20, udah? Kemudian interface-nya di header 5. Di header 5. Ini ke sini. Udah ini? Oh ya 4. 4 ini udah header 5-nya. Kalau nggak ada di header 4 aja. Karena slotnya cuma 4 ya. Yang itu mah. Oke, ini. Sini dulu, sini. Nah, ini dulu. Dan sini. Kabel. Ini udah? Ini cancel dulu. Oke, ke interface, terus
VLAN. Nah, terus tambah. Nah, gitu ya. Caranya, oke? Oke. Sampai sini bisa diikutin kan? Bisa ya? Bisa. Tadi udah makan belum? Makan siang udah belum? Udah. Alhamdulillah. Sholat udah belum? Sholat duhur? Makan sama apa tadi siang? Sama nasi. Sama nasi sama telur. Apalagi? Sama kangkung. Wah, mantap. Apalagi? Sosis. Bagus. Kenyang nggak makannya? Kenyang. Alhamdulillah. Siapa yang belum sholat tadi? Sholat semua enggak? Alhamdulillah. Oke, ini udah? Yang ini udah? Oke, kita lanjut ya. Sekarang caranya sama, tambahkan lagi VLAN untuk guru. Caranya sama kayak yang tadi. Caranya sama ya. Udah ini? Udah, oke. Kemudian menambahkan alamat IP VLAN guru dan siswa. Pergi ke menu IP, kemudian pilih address list. Nah, untuk siswa dia memiliki IP 10.10.1/24. Nah, itu ya. Untuk guru dia memiliki IP 192.168.40.1/24. Nah, kalau header 1 ini dia IP-nya otomatis ya dari ISP. Oke, sekarang kalian tambahkan IP address guru dan siswa untuk VLAN guru dan VLAN siswa. Apa? Ini kalau ini Gimana? yang guru di VLAN di Ether 4. Iya. 3. Ether 4 samain kayak Sama. tadi. Ya, Oke. Bisa? Itu 192.168.40.1/24. Nah, gitu. Oke. Yang siswanya juga sama. Udah ditambahin 10.1 10.10.10.1 garis miring 4. Oke, apply. Oke. Nah, gitu. Oke. Udah ya? Udah ditambahin semua udah? Oke. Ini kalian sudah berhasil menambahkan IP VLAN guru dan IP VLAN siswa. Gitu. Oke. Oke. Sekarang tambahkan DHCP servernya. Tambahkan DHCP server untuk VLAN guru dan VLAN siswa. Pergi ke menu IP di sebelah kiri. Kemudian pilih DHCP server. Setelah itu, kalian pilih DHCP setup. Ada, oke. Ini ada, oke. Mana yang gurunya? Nah, gitu. Udah tambahin. Itu next ya, next. Oke, next. Ini sebelah sini udah belum? Udah. Bisa? Bisa. Oke. Iya. Di itunya coba IP address. Nah. Coba minjem dulu ya, maaf ya. Oh, nggak kelihatan saya dari sebelah situ.
Oke, lanjut dulu. Ini tambahin, di setup lagi. Ini kabelnya udah ya. Ini udah. Oke. Menambahkan DHCP server untuk VLAN guru dan VLAN siswa. Sini sudah, kita lanjut ke pengerjaan switch. Oke, lanjut ke pengerjaan switch. Nah, ya, jadi kabel yang terhubung ke komputer pindahin ke switch. Kabel yang dari komputer pindahin ke switch. Nah, itu. Ya. Betul. Apa? Oh iya, tunggu. Apa? Di port paling terakhir, port 8. Ini apa tuh? Ini yang guru udah, tinggal yang siswa ya. Ya. Ininya. Oke, lanjut dulu. Kita ke switch. Lanjut dulu ke switch sekarang. Nah, yang dari komputer pindahin ke switch. Maksudnya port kabelan yang terhubung ke komputer pindahin ke switch gitu. Jadi kalau apa? Ya di 8. 8 ya. Oke, sekarang kalian pergi ke bagian network connection. Jadi network connection di ini control panel. Mana control panel? Bukan. Nah, tulis control panel. Nah, udah. Ini pilih ini dan ini. Nah, ini. Oke. Ini bisa enggak? Ini ketik pencet logo Windows-nya. Nah, itu. Tulis control panel. Nah, itu. Pilih itu, open. Terus pilih network and internet tuh. Nah, itu. Bukan. Oh, udah. Terus yang change adapter tuh yang kedua. Nah, itu. Nah, situ. Nah, yang ini nih, di yang Ethernet 2. Nah, itu. Klik kanan. Nah, properties. Pilih, bukan di disable. Enable lagi. Klik kanan lagi. Terus ke properties. Tuh. Properties. Nah, terus internet protokol version 4. Diklik 2 kali. Klik kiri 2 kali. Klik kiri 2 kali. Nah, terus pilih yang use the following IP address. Nah, itu ya. Oke. Kemudian di sini kalian tulis IP address untuk switch. Nah, kalian tulis 10.1.1.1. Betul kan itu ya? IP address-nya betul? Coba tulis. Dah? Dah, kalau udah klik OK. Udah, semua udah? Udah dimasukin? Oke, kita lanjut. Nah, ini untuk topologi praktikumnya kayak gini ya. Jadi nanti VLAN 1 dia portnya 1, 2, 3 itu VLAN 1. Oke. VLAN 1 itu digunakannya untuk guru.
dia memiliki IP ini 192.168.40.1/24. Oke. Kemudian VLAN 2 digunakan untuk siswa, dia memiliki IP 10.10.10.1/24. Nah, port yang digunakan oleh guru 1 sampai 3, port untuk siswa 5 sampai 7. Nah, gitu ya. Oke. Sekarang setelah ini kalian masuk ke Google Chrome atau Mozilla apapun itu ya, browser. Kalian tulis 10.90.90.90. Satu lagi kurang. Oke, enter. Nah, udah. Oke, passwordnya admin. Ini mati. Udah? Oke, bisa ya. Nah, kemudian ke menu L2 fitur. Ini passwordnya admin. Ya. Admin. Tuh. Oke, betul gitu ya. Oke, kemudian API ID itu tambahkan, ubah dulu yang satu. Yang satu diklik dulu. Yang VID satunya klik. Nah, jadi yang nah itu betul, yang di untagged ether 8. Semua sisanya not member. Gitu. Untuk menambahkan VLAN. Ini itu ke VLAN situ. Iya, itu VLAN. Nah, itu di not member semua. Iya, terus apply. Udah ya. Apa? Itu ke port base VLAN. Bukan, yang itunya. Yang coba sini. Minjem dulu. Nah, ini ya. Oke, sok ubah, klik yang satunya. Satunya klik. Nah, itu di not member kecuali ether 8 untagged. Ya, itu. Not member. Oke, itu caranya ya. Bisa kan? Bisa ya? Oke, sekarang kalian mulai praktek berdua berkelompok ya. Kalian berdiskusi dengan temannya bagaimana cara mengerjakan apa yang sudah saya jelaskan tadi, oke? Nanti saya periksa satu persatu. Gitu. Oke. Oke, ini jadi sambil kalian praktik, kalian sambil mengerjakan LKPD, oke? Nih, LKPD-nya. Nih, itu pengetahuan keterampilan. Ini keterampilan. Nih, LKPD-nya. Nih, LKPD-nya. Oke, ini. Nih, LKPD-nya. Oke, ini satu lagi. Nah, ini. Oke, sekarang kalian coba sendiri ya. Coba sendiri buat praktek. Ini udah ya? Ini udah. Nanti saya periksa, nanti saya keliling. Ini satu lagi. Yo, masih inget nggak caranya? Masih inget nggak caranya? Jadi kalian balik lagi ke router. Oke, nih. Ada yang belum? Udah semua? Udah? Ada 2 ya? Dicek lagi ininya, LKPD-nya 1 keterampilan, 1 pengetahuan. Ada yang sama ininya,
Ini sama nggak? Nggak. Ini sama nggak? Beda? Beda ya. Ini mana sama? Nah ini ketukar berarti. Nah sip. Ya. Ya masih inget kan barusan yang saya jelaskan? Kalian praktekkan lagi berdua. Oke, silakan kerjakan. Ini nanti yang jadi penilaiannya ya, penguasaan materi, praktik dan presentasi, kekompakan, pembagian kerja, kemudian penyampaian. Nah, di sini di lembar penilaian keterampilan kan ada 4 ya poinnya, ada 4. Nanti bebas siapa aja, misalkan Andi sama Milky nih. Andi nomor 1, nomor 2, Milky nomor 3, nomor 4. Atau Andi mau nomor 1, nomor 4, Milky nomor 2, nomor 3 itu boleh. Terserah kalian, pembagiannya kalian yang atur ya. Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh tanyakan. Itu. Oke. Ayo, buat lagi dari awal. Yang tadi itu yang Andi Melki teh yang keterampilan yang pengetahuan. Yang ini. Kalau yang ini Ini juga sama termasuk, masih sama. Ya. Oke. Oke. Ini kalau udah klik apply. Ini udah. Ini di note member dulu. Nah, ini di sini. Oke, udah. Kenapa ke sini? Karena kan udah dipindahin tadi ya. Oke, sekarang balik lagi ke sebelum ke router, reset dulu ininya, switch-nya reset lagi. Switch-nya reset lagi. Ya, di tools. Ya. Nah, oke, udah pilih yang itu. Apply. Oke. Oke, nah itu. Oke, apply langsung. Ini ke tools. Nah, reset. Ya tuh, ya. Reset. Coba refresh dulu. Udah dipindahin ya. Udah dipindahin ininya tadi ke berapa? Ether berapa? 8. Ini ether berapa? 4. Oke, betul. Coba pindahin ke 1. Ayo, coba kerjain, ayo. Ayo, kerjain. Ya itu, betul. 1 aja. Iya, terus apply. Ya, kembali lagi ke router, reset lagi routernya. Nah, sekarang kalian berdua. Kalian, iya dari awal. Itu ya. Oke, waktunya 45 menit, oke? Oke, silakan. Ini udah? Nah, udah ya. Oke, balik lagi di network connection ya. Kan tadi kalian masukin IP ya. Hapus dulu. Hilangin yang ininya nih. Pilih lagi ke yang obtain an IP address. Pilih lagi ke situ. Caranya sama kayak tadi. Nah, gitu. Oke, ya. Udah. Oke aja ya, langsung. Nah, gitu. Sok. Balik lagi ke mikrotik ya. Ininya
Itu di sini. Tulisnya di sini. Oh, jadi mulainya di sini gitu. Tulis di sini. Nah, tulis. Ya. Apa? Di untagged. Nah, ada 8-nya tagged. Jadi tiap VLAN ada 8-nya di tagged ya. Ayo, kerjain. Ya. VLAN gurunya di yang ada 8 di tagged, yang siswa juga ada 8-nya di tagged gitu ya. Oke. Nah, yang ini VID 1-nya ubah dulu. Klik yang angka 1 tuh. VID 1 tuh. Nah, yaitu klik. Nah, not memberin semua. Iya, kecuali ini. Apply. Nah, gitu ya. So, itu yang mana tadi? Yang siswa. Nah, itu ubah lagi coba. 20-nya klik. Yang 20-nya. 20. Nah, bukan di tagged tapi untagged. Ini. Siswa dia menggunakan port berapa? Siswa menggunakan port berapa? Port itu di depan ada. Port berapa? 5 sampai 7. Berarti 5 sampai 7-nya di untagged. Nah, untagged. Itu dilihat ininya. Punten dulu, punten. Nah, dilihat untagged, tagged, not member gitu ya. Nah, untagged. Nah, port 1 itu yang 7-nya di untagged juga. Nah, port 1 sampai 4 not member. Port 1 sampai 4 not member. Tuh. Nah, port 8-nya tagged. Tagged, coba dilihat taggednya mana. Nah, itu. Kalau udah apply. Tuh. Yo, ini gimana? Ini udah dipindahin ke port 1. Mana mouse-nya? Oke, betul. Tanya apa, Di? Pindahin dulu ini. Port 1. Iya, ke port 1. Kita dulu. Ininya keyboardnya kebalik kah? Huruf V-nya. Oh, pas ya. Tapi pusing nggak? Enggak, Aman. Oke. Ini gimana? Aman nggak? Aman. Ini VID 20 buat siapa? Buat siswa. Ya. Kalau udah? Iya. Ya. Kalau udah. Nah, gitu. Satu aja. Ini udah dipindahin ke 1. Udah, coba cek dulu sininya. Di network. Ininya cek dulu. Udah ditambahin belum? Udah. 10.1.1 tetap nggak bisa. Kalau tetap nggak bisa, pindahin ke enter 2. Itu belum di reset. Di 8 kan nggak bisa ya? 1 nggak bisa. Nah, berarti di 2. Ini passwordnya admin. Nah, reset dulu ya. Nanti kalian lanjut ke mikrotik lagi. Oke? Kalau udah di reset. Nah, ya betul. Reset. Nah, itu. Apply. Oke. Gitu. Udah bisa? Udah mikrotiknya udah belum?
Nah, sekarang cek IP-nya kalau udah ada. Cek IP-nya gimana? Yo. Ya, cek dulu IP-nya. Sa. Tulis ini. Di belakang. Ya. Ya, sambil kerjakan LKPD-nya ya. Sambil kerjakan. Cek IP-nya di sini. Ini udah disambungin udah. Udah. Nah, di sini terus detail. Nah, ini di sini. Udah biar. Dah. So, kerjain LKPD-nya. Kerjain dulu. Mana pulpennya mana? Ayo kerjain sambil kerjain LKPD-nya. Sambil kerjain. Yang ini. Kerjain di sini. Oh ya Pak. Bawa pulpen enggak? Ada pulpen di tas katanya Pak. Bawa dulu tuh. Cok. Bawa dulu. Kalau yang keterampilan cuma di sini Abang. Pulpen saya aja. Udah tunggu duduk aja. Apa? Kalau yang keterampilan di sini nama aja. Ya. Ada yang bawa pulpen dua enggak? Ada yang bawa pulpen dua enggak? Pinjam ya. Pinjam ya. Nih, jangan dirusak, jangan dihilangin ya. Ya Pak. Soalnya punya orang itu pulpennya. Udah bisa? Bisa dipencet. Apanya? Udah ada jaringannya. Mana? Bisa dipindahin yang ada di ini dulu apa ini? Ini dulu. Ini dulu dong. Oh, beda dulu. Sini nanti dulu. Nah, gini. Oh iya nyalain. Iya. Tuh. Iya. Udah di reset belum? Udah Tadi udah di reset. Jadi error berapa? Berarti pindah ke error 8 gitu. Kalau udah di reset. Ya. Iya. Nah, gitu. Makanya tadi nggak bisa Nggak bisa diklik ya. ya. Nah, gini. Ini baru. Oke. Tambahin filan. HDD Apa? HDD ini. Ya. Yang lainnya gimana? Udah. Ayo sambil kerjain ya. Ini sambil kerjain. Nih, sambil kerjain. Di sini. Udah? Kalau udah, cek dulu. IP-nya udah sesuai apa belum gitu. Cek dulu ya. Ini nih. Pinjam dulu. Gini. Gitu. Aman, aman? Aman? Bisa ya? Ini kan Pak mau cek IP. Iya, betul. Ya, situ. Bisa diklik nggak? Aduh. Ini udah ada.
close tadi ininya, makanya nggak bisa diklik. Ininya klik terus detail. Nah nanti IP-nya di sini tuh 10.1.1.1 kebalik tahu. Oh, Satunya cuma sekali, bukan kebalik. Apa, satunya cuma sekali 10-nya. Ya bener kebalik ya. Ubah aja di itunya, di Winbox-nya itu. Iya, pindahin lagi. tapi di reset dulu Kak. Gak usah di, ya langsung pindahin aja. Nah itu langsung ke situin aja. Nah itu udah ada IP-nya, udah ya. Oke, udah ada IP-nya. Itu dua-duanya dicek ya portnya nanti. Yang ini yang address apa? Ya itu. Yang di VLAN. Oke. Ayo cek dulu, udah ada IP-nya. Oh udah. Yang VLAN satu lagi itu yang mana, siswa apa guru? Siswa. Oke, yang guru cek coba ada IP-nya enggak. Bapak ini dia balik lagi dulu, begitu kan udah di-apply. Ya, Dibalik lagi ke use di Polri. coba oke dulu. Oke lagi. Nah coba lihat. IP-nya udah ditambahin belum? IP-nya tambahin dulu. Udah bener. Udah bener. Cok, kerjain LKPD-nya. LKPD-nya sambil dikerjain ya. Bapak ini gini. Ya, betul. Sip. Itu VLAN siapa? Buat siapa maksudnya? Guru apa siswa? Guru. Guru. Oke, yang siswa udah ada IP-nya belum? Ya, cek. Udah Pak. Udah, coba IP-nya ada. Oke, udah ada. Sip. Sok, sekarang LKPD-nya kerjain. Ya. Coba details. IP-nya bukan. Coba pinjam dulu. Pak ada lagi pulpen dah. Nggak ada. Ini ya udah sama udah. Ada yang bawa pulpen lagi nggak? Ada yang bawa 2 lagi pulpen? Nggak ada. Oh ini. Nih. Udah emang? Oh udah. Oke, mana coba cek. Oke, mana
Mana jawabannya tadi? Yang udah dijawab mana? Oh ya. Oke. Udah beres LKPD-nya? Belum ya? Cok, kerjain dulu aja. Nah, jadi kalian udah paham belum tentang VLAN? Paham ya? Jadi fungsi VLAN dia untuk pengelompokan alamat jaringan gitu ya. Keuntungannya atau manfaatnya atau kelebihannya dia meningkatkan keamanan ya. Terus kemudian meningkatkan efektivitas gitu. Oke, terus kemudian memudahkan untuk mengontrol alamat jaringan gitu. Gitu ya. Tuh. Azan dulu ya. Oke, LKPD-nya udah dikerjakan semua? Dikit lagi, oke. Sok yang belum, kerjakan dulu. Tenang aja. Udah selesai belum LKPD-nya udah? Udah, oke. Saya cek dulu sekali lagi ya hasilnya. IP-nya ini udah ada belum tadi? Udah ya, tadi udah ada. Ini udah, oke. Ini udah ada. Oke, udah. Udah, oke. Ntar saya cek dulu. Ini udah ada. Udah sesuai? IP-nya sesuai? Ini sesuai? Ini udah sesuai? Udah sesuai belum?
Ini udah? Oke. Saya cek semua udah berhasil ya. Udah berhasil. Ada kendala nggak? Ada kendala nggak? Coba saya mau minta perwakilan satu kelompok aja buat mempresentasikan hasil prakteknya. Ya, siapa yang mau? Oke, Dina. Dina sama siapa? Sama Puji. Oke. Boleh presentasikan hasilnya tadi ya. Sok. Gimana? Coba yang lain perhatikan dulu ya. Perhatikan dulu. Perhatikan dulu. Jadi hasil dari praktik. Kurang maju sih. Sini aja sini. Sini. Nah, situ. Jadi hasil dari praktikiran pada hari ini, alhamdulillah berjalan dengan lancar dan berhasil. Ya. Terus? Jelaskan. Oke. Silakan. Yang lain perhatikan ya. Jadi itu sebuah gambar sebuah switch. Ya, gambar switch. Memiliki 8 port. Oke. Nah, coba gimana? Di R1 Ya, terhubung ke guru. sampai 1, 2, dan 3. ya, betul. 1, 2, dan 3 terhubung VLAN guru gitu ya. Oke, terus Dengan IP dengan IP 92, ya, 168, ya, 40, betul. 1. Ya, betul. Di port Tuh, garis miring. garis miring Ini 24. 24. Ya. Terus Di ether di port 5, 6, dan 7 ya, port 5, 6 dan 7 terhubung ke siswa. terhubung ke VLAN siswa. Tuh. Dengan Terus IP dengan IP 10, 10 10.1/24. ya, betul. Nah, kemudian yang ether 8-nya dia digunakan untuk ISP ya, atau sebelah sini kasih ISP. Nah, gitu. Tuh. Oke, hebat. Terima kasih, tepuk tangan. Oke. Tak. Oke, hebat ya. Jadi semuanya berhasil. Gitu. Semuanya berhasil. Ada kendala nggak? Ada kendala nggak? Buat praktek hari ini kendalanya apa? Coba kalau ada, ceritain ke saya. Apakah ada kendala atau enggak? Kendala jaringannya. Enggak ada? Aman? Semua aman? Oke, aman. Jadi, saya ulangi lagi ya. Untuk VLAN, konsep VLAN. Kalian sudah paham belum? Paham ya? Nah, jadi balik lagi ke yang ini. Oke ya, VLAN. Jadi, saya ulangi lagi ya. Keuntungan dari VLAN-nya ini, pertama, dia bisa mengontrol terhadap broadcast, ya. Kemudian keuntungan yang kedua yaitu VLAN dapat meningkatkan keamanan jaringan, ya. Kemudian keuntungan yang ketiga yaitu meningkatkan fleksibilitas dan skalabilitas, ya. Jadi kalau di dalam sebuah gedung berlantai 3 lebih efektif menggunakan VLAN gitu ya. Jadi gedung A dia menggunakan VLAN 1. Gedung B, maksudnya lantai B menggunakan VLAN 2. Lantai C dia menggunakan VLAN 3 gitu ya. Jadi dalam satu gedung
hanya menggunakan satu switch gitu ya. Kalau tidak menggunakan VLAN, satu gedung memiliki 3 buah switch gitu. Oke? Oke. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Nggak ada? Oke. Sekarang saya mau bertanya dulu. Oke. Nah, pertanyaannya bagaimana fungsi dan cara kerja VLAN? Ya, siapa yang mau jawab? Bagaimana fungsi? Oke, Fahri, apa Fahri? Fungsi dan cara kerja VLAN tadi apa? VLAN berfungsi untuk membagikan jaringan fisik menjadi beberapa jaringan terpisah. Oke, untuk membagikan jaringan fisik menjadi beberapa jaringan. Oke, terus cara kerjanya? Cara kerja VLAN ialah dengan mengidentifikasi dan mengelompokkan per data switch. Ya, betul. Mengidentifikasi dan mengelompokkan port pada switch. Betul, seperti itu. Bagus. Jadi udah paham ya? Paham. Oke. Saya punya di sini sticky note ya. Nah, kalian tuliskan di sini gimana perasaan kalian pada saat pembelajaran hari ini, praktek hari ini. Kalian tulis di sini, nanti boleh dikumpulkan di sini, nanti saya tempel di situ di papan tulis ya, buat nanti saya baca. Oke? Jadi tulis perasaan kalian. Nah, langsung tempel boleh. Iya, langsung tempel sana boleh. Tuliskan perasaan kalian pada praktek hari ini, oke? Oke. Boleh. Nggak ada yang di ini jadi kendala? Nggak ada. Oke, hebat. Pintar-pintar anak-anakku. Anak-anakku semuanya pintar. Nih, tulis ya, ditulis ya. Ditulis. Nanti setelah tulis langsung tempel di papan ya, papan tulis, oke? Nih. Warnanya hijau semua ya. Mau warna lain nggak? Boleh Pak. Warna pink. Tapi susah ngambilnya. Warna apa Sarul? Sarul mau warna apa? Warna pink aja Pak. Warna pink. Masa laki-laki suka pink? Pari mau warna apa? Warna kuning Pak. Boleh. Apa? Warna kuning Pak. Warna pink boleh. Boleh. Siapa yang warna pink? Oke. Nih pink. Lina yang mana? Pink. Biru nggak ada biru. Boleh, ininya hapus dulu. Ini hapus dulu. Sok, yang udah boleh langsung tempel. Boleh warna apa? Warna putih aja. Kuning? Ya. Itu kuning. Yang oranye. Oranye. mau berubah? Mau ganti warna? Ya, ganti warna. Nih. Makasih Pak. Oke. Kenapa? Bebas. Oke, warna pink aja. Kalau bebas. Naila, warna apa Naila? Warna apa aja? Pink. Cocok pink. Rasti. Warna pink Rasti. Pasti pink. Peach apa peach? Orange. Nih. Oke. Tulis perasaan kalian pada. Boleh warna apa? Warna apa aja Pak? Warna apa aja? Tulis perasaan kalian pada praktek kali ini, kemudian tempel di situ ya, langsung tempel. Jadi gimana materi hari ini, menarik atau enggak? Menarik. Bisa dipahami atau enggak? Bisa. Oke, alhamdulillah. Coba saya pengen sambil baca ya. Udah? Ayo kalau udah duduk lagi.
Oke. Bagus, bagus. Oke. Yo, mana lagi? Oke. Udah, semua udah nempelin? Sticky note-nya udah? Oke, pembelajaran hari ini, praktek hari ini sudah selesai ya? Oke. Alhamdulillah. Nah, jadi kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya ya. Oke. Pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang routing. Oke? Oke. Hari ini cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Kalian boleh beres-beres, rapihkan meja dan komputernya. Lalu kita akhiri dengan doa. Oke? Setelah semuanya komputernya mati, mejanya rapi, bersih, tidak ada sampah, kita berdoa. Oke? Ya, komputernya rapihin, routernya juga rapihin. Udah? Udah, oke, kita berdoa. Semuanya duduk rapi. Duduk dengan rapi. Ayo, kita berdoa dulu. KM, Andi, silahkan pimpin lagi untuk doa. Duduk siap, berdoa dimulai. Beri salam. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah di stop. Video perkenalan di Japi capek. Oke, udah capek. Oke.